bahagia, mereka nyaman. Itu yang penting, mereka nyaman dan mereka bersedia untuk mengikuti pembelajaran di sini dan antusias. Itu yang saya catat ya. Saya melihat memang belum sejauh itu ya. Ini baru pada level manajemen, kepala sekolah, kemudian sumber daya manusia gurunya gitu ya. Nah ini belum pada level yang berikutnya tadi yang saya sebut dengan misalnya pembimbing asrama, kemudian ahli gizi, kemudian psikolog ya, psikolog pendidikan misalnya gitu ya. Itu menjadi penting di situ. Gitu. Itu akan menelan biaya besar. Nah kalau pendidikan sudah digratiskan ke seluruhnya negeri swasta, kan nggak perlu sekolah rakyat. Evaluasi terus, jadi setiap 3 bulan kita evaluasi. Jadi kita nggak setahun penuh, 3 bulan evaluasi, 3 bulan sekali. Bisa jadi yang dapat di triwulan pertama dapat, kedua tidak dapat. Mungkin yang ketiga nggak dapat. Ya kita lihat aja. Yang termasuk judul dan lain-lain juga sedang kita evaluasi. Sangat kita sayangkan adanya temuan itu, bahwa kondisi itu menunjukkan data kita itu belum valid, data kita itu belum terintegrasi dengan baik, sehingga penerima bansos rekeningnya itu adalah bagian dari judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Kita tahu bersama di tengah gelombang tantangan sosial dan juga kritik, harapan masih terus tumbuh di akar-akar rakyat. Kita tahu bersama mulai dari sekolah rakyat hingga bantuan sosial yang menyentuh banyak hati. Kementerian Sosial terus bergerak dan juga terus tumbuh untuk kemudian memberikan banyak sekali harapan bagi rakyat di tengah pujian dan pertanyaan. Kami langsung hadirkan di studio TV One bersama kami di One On sudah hadir bersama dengan saya pada malam hari ini ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Assalamualaikum Gus Ipul, Pak Menteri. Waalaikumsalam Mbak Maria. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri hadir malam hari ini di tengah banyaknya sorotan tentunya ya kepada Kementerian Sosial yang Anda pimpin saat ini. Tapi kalau kita lihat banyak sekali pujian mengenai program yang baru saja pemerintah termasuk juga Anda luncurkan. Sekolah rakyat, 6 bulan, betul Pak Menteri? Insya Allah sejak awal Januari diluncurkan pertama kali. Dan ini adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan sekolah rakyat bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang kurang mampu, keluarga yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, atau dalam istilah statistiknya itu adalah keluarga yang miskin atau miskin ekstrim. Tujuan utamanya ada itu ya, masyarakat ataupun kemudian keluarga yang miskin dan juga miskin ekstrim. Sebenarnya area untuk keberadaan sekolah rakyat ini berada di mana? Karena banyak juga yang mempertanyakan, jika kemudian targetnya adalah keluarga yang miskin dan juga miskin ekstrim, artinya harusnya kemudian diperbanyak di area 3T, Pak Menteri. Ya, jadi yang pertama-tama itu adalah ya tentu tingkat kemiskinan, di mana banyak orang miskin, disitulah sekolah rakyat harusnya berdiri. Jadi semua itu berdasarkan data. Ini sebenarnya yang sejak awal dipesankan oleh Bapak Presiden kepada kami, agar kami memulai kerja dengan data yang akurat, dengan data yang benar. Nah untuk keperluan itulah Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025, tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sejak itulah sesungguhnya Indonesia untuk pertama kalinya ya memiliki data tunggal. Satu data Indonesia yang jadi referensi untuk penyaluran program baik untuk di kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah. Oke, jadi berdasarkan data ya, dan kemarin semuanya bekerja berdasarkan data. Sudah turun langsung bertemu juga dengan para siswa, seperti apa? Pak Menteri, boleh cerita kepada kami? Ya, terus terang semua juga udah mengerti dan mengikuti bahwa sejak tanggal 14 Juli kemarin proses pembelajaran dimulai, diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah tentu di lingkungan sekolah rakyat itu semuanya perlu memperkenalkan diri, semuanya perlu mengetahui situasi kondisi sekolah, karena kepala sekolahnya juga baru, gurunya baru, tenaga kependidikannya baru,
dan juga tentu siswanya juga baru. Maka itu masa pengenalannya tentu lebih lama dibanding dengan masyarakat atau sekolah pada umumnya. Bertemu langsung, menyapa juga para orang tua, para siswa, begitu ya? Ketemu semua. Jadi alhamdulillah saya bisa ketemu dengan para orang tua, bertemu dengan siswa, bertemu dengan kepala sekolah, para guru yang umumnya mereka ingin ya punya tekad untuk bisa melakukan yang terbaik. Harapan-harapan apa sih yang disampaikan kepada Pak Menteri? Ya mereka pertama tentu terkejut ya, semua terkejut lah bahwa kemudian ada sekolah rakyat. Mereka terharu ya kepada Bapak Presiden utamanya ya, memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang sesungguhnya dalam tanda kutip sudah putus harapan untuk bisa menyekolahkan anaknya. Itu yang luar biasa. Jadi haru isinya, ya orang tuanya banyak yang menangis, anaknya juga banyak yang menangis. Bahkan kepalanya sekolah sendiri ketika mengikuti pembekalan juga banyak yang menitikkan air mata setelah tahu siapa yang sekolah di sini. Ini kerja bersama tentunya ya Pak Menteri ya? Tim besar, jadi saya tidak sendirian. Jadi untuk menerjemahkan gagasan Presiden ini, di kiri, kanan, depan, atas, bawah saya banyak kementerian yang terlibat. Ada gubernur, ada bupati, wali kota, banyak sekali yang mendampingi saya. Bahkan kami juga atas izin Presiden membentuk satu tim ahli atau tim formatur yang diketuai oleh Prof. Muhammad Nuh, DEA. Ini luar biasa Mbak, bantuan datang dari mana-mana. Banyak sekali yang membantu kami meskipun awalnya kami tidak juga minta bantuan. Gitu. Seperti salah satu contohnya ya, ada Pak Ari Ginanjar itu memiliki teknologi DNA talent. Ini adalah teknologi terbaru yang pertama kali dilakukan mungkin di Indonesia untuk mengetahui dengan cepat bakat jeniusnya anak-anak setiap siswa sekolah rakyat. Dan ini diaplikasikan ya? Ya nanti akan diaplikasikan ini. Sebelumnya sudah kita coba untuk para kepala sekolah dan setelah itu para kepala sekolah kami interview bagaimana dengan teknologi ini. Mereka rata-rata menyatakan puas dan bisa mengenali dengan baik potensi yang mereka miliki. Jadi bisa dengan mudah diarahkan begitu ya? Iya, ini untuk kepala sekolahnya, belum siswanya. Mereka puas ya. Kemudian itu kedua akan kita teruskan ke para gurunya. Setelah para gurunya nanti terus para siswanya. Sehingga kepala sekolah tahu ya kemampuan guru masing-masing guru mengetahui potensi dan kemampuan dari anak-anaknya. Oke. Sekolah rakyat ini kan menarik juga ya. Sistemnya adalah sistem asrama bagi para siswa. Ini yang juga kemudian banyak dipertanyakan. Sebenarnya ada makna tersendiri tidak sih di balik sistem ini, Pak? Iya, jelas ada. Di antaranya salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk mereka supaya bisa bersekolah dengan tenang, tidak diributkan atau tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan orang tua yang biasanya mengajak mereka di tengah-tengah mereka sedang bersekolah. Misalnya untuk mencari nafkah, membantu mencari nafkah, atau diajak keliling berjualan, sehingga anak kita ini terganggu. Ini jenjangnya untuk jenjang apa saja Pak Menteri? SD, SMP, SMA. Semuanya diasramakan? Ya, semuanya diasramakan dan yang tahun ini itu sifatnya adalah sekolah rintisan. Jadi sekolah rintisan untuk sekolah rakyat. Maksudnya ini adalah semacam kita memulai dengan menggunakan gedung-gedung sementara yang dinyatakan layak. Siapa yang menyatakan layak adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu dengan dinyatakan layak, kemudian direnovasi, sesuai alokasinya kami melakukan rekrutmen siswa. Oke, sekolah rintisan ini untuk kemudian menuju coba sekolah rakyat. Nah, sementara sekolah permanennya, insya Allah sesuai arahan Presiden akan dibangun tahun ini di 100 titik yang nanti kapasitasnya bisa menampung 1.000 siswa. 1.000 siswa. Se-Indonesia? Satu sekolah. Satu sekolah? Untuk SD, SMP, dan SMA. Wow. Jadi itu nanti yang gedung permanennya. Sementara ini masih menggunakan gedung-gedung milik Kementerian Sosial atau milik kementerian lain seperti milik Kementerian Tenaga Kerja atau milik Depdagri atau juga milik provinsi, bupati atau wali kota. Oke. Melihat sekolah rintisan yang kemudian sudah mulai di launching, kemudian sudah banyak siswa juga yang menaruhkan harapan di sana, Anda pun juga turun langsung.
kalau boleh diberikan penilaian gitu ya, atau kepuasan seorang Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, kira-kira berapa evaluasinya Pak Menteri? Saya belum berani lah untuk menyatakan puas. Terus terang aja kami harus mengevaluasi setiap harinya. Ini memulai ya. Tapi secara umum saya katakan bahwa proses MPLS ini sesuai rencana. Secara umum sesuai rencana. Dan terus kita awasi. Kayak tadi sore ini setiap jam 5 saya rapat melalui Zoom dengan kepala sekolah atau dengan PIC yang kita tunjuk di setiap 63 titik itu untuk melakukan koordinasi apa masalahnya, apa solusinya. Kadang masih ada masalah-masalah, misalnya airnya belum lancar, langsung carikan solusi. Mungkin listriknya bermasalah, bisa kita carikan solusi. Teknis lah itu ya, itu ya teknis. Itu yang ya. pertama yang teknis. Tapi yang kedua, kadang-kadang ada anak-anak kita yang sakit, ya kan? Kemudian ada tidak bisa tidur. Nah, banyak yang sudah mulai kangen untuk kembali ke rumah gitu ya. Ya, orang tua. Banyaklah masalah-masalah yang misalnya kita belum punya security. Nah, terus ada kekurangan-kekurangan gitu yang terus kita lengkapi setiap hari. Oke, dan terus dilengkapi setiap hari. Karena muncul juga banyak pertanyaan begitu ya. Kalau kemudian sistemnya ada asrama seperti yang Anda tadi sampaikan Pak Menteri, banyak ternyata anak-anak ini yang secara keseharian memang bertugas membantu penghasilan nafkah keluarga. Bagaimana kemudian keberlanjutan keluarga mereka? Banyak juga kemudian anak-anak yang, mohon maaf Pak Menteri, yang kami jumpai begitu ya, setengah-setengah gitu bahasanya. Memang pingin sekolah tapi juga memikirkan bagaimana kemudian keluarga saya jika kemudian saya tidak membantu orang tua saya. Ini Menteri Sosial kita punya jawaban tidak untuk ini, untuk mengatasi hal ini. Tapi mohon maaf Pak Menteri, kita tahan dulu ya. Sesaat lagi boleh? Kami akan kembali untuk ada usai jeda.